Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 560 BB. Bibi Feng telah menjadi seorang pahlawan dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa melawan Bibi Feng. Popularitas gadis rubah langsung merosot, jutaan telur busuk telah dilemparkan untuk dirinya dan langsung membuat popularitasnya turun hingga nol, bahkan membuatnya duduk di peringkat terakhir. Ditambah dengan penangguhan siaran langsung selama belasan menit, itu sudah cukup membuat banyak orang merasa bosan dan meninggalkan siaran langsungnya, hanya menyisakan ratusan penggemar saja. Raut wajah gadis rubah tidak bisa dijelaskan. Saat ini dia sudah tidak mempunyai semangat untuk bersaing dalam siaran langsung karnaval tahunan ini. Dia telah diserang habis-habisan oleh telur busuk Thomas Kin dan hari ini dia pasti tidak akan bisa berkutik lagi. Awalnya dia bahkan mengira kehadiran Bibi Feng ini untuk mendukungnya, tapi malah datang untuk meledakkan telur busuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa Bibi Feng ini adalah seorang pria kaya raya generasi kedua yang pura-pura polos. Tapi setelah melihat kejadian hari ini, bisa dikatakan Bibi Feng ini adalah seorang ibu yang baru kaya. Selain itu, dia juga seorang ibu yang tidak mempunyai selera. Saking kesalnya gadis rubah langsung menutup siaran langsungnya. Thomas Kin akhirnya telah kembali ke siaran Angelin Wang, lalu mulai memberikan hadiah. Setelah memberikan beberapa panahan api pesawat, dia kembali keluar dari siaran tersebut. Kemana perginya Bibi Feng? Bibi Feng pergi lagi. Secepat itu. Tidak mungkin, mungkin Bibi Feng sedang kesusahan sinyal. Gawat, jangan-jangan Bibi Feng pergi ke siaran Bebe. Sebelumnya Bebe telah membantu gadis rubah itu, dan dia juga telah memanggil pasukan yang cukup banyak untuk melemparkan telur busuk, meskipun persoalan ini termasuk bagian dari gadis rubah. Tapi tetap saja Bebe telah berdiri di pihak lawan. Namun, Bebe adalah seorang penyiar besar, jika dibandingkan dengan gadis rubah dan Angelin Wang, mereka masih kalah jauh, penggemarnya jauh lebih banyak dan berjumlah lebih dari ratusan ribu. Saat ini sedang berlanjut kompetisi Carnival Express dan dia berada dalam posisi 10 besar, pada dasarnya dia sudah pasti akan berpartisipasi dalam karnaval tahunan ini. Apakah Bibi Feng akan melakukan sesuatu terhadap Bebe? Ketika Thomas Kin masuk ke dalam siaran langsungnya, segera terlihat efek khusus dan Bebe juga langsung menyambutnya. Selamat datang Bibi Feng di siaran langsung Bebe. Jika suka Bebe jangan lupa untuk berlangganan dan memberikan hadiah ya. Gaya Bebe jauh lebih baik dibandingkan dengan gadis rubah. Setidaknya dia tidak akan melakukan hal yang terlewat batas. Memperlihatkan kaki, dada dan sebagainya. Hal ini karena Bebe memang jauh lebih cantik dari gadis rubah. Selain itu dia juga memiliki bakat yang banyak. Selain bisa bernyanyi dan menari, dia juga bisa melawak. Kebanyakan topik yang dibawakan olehnya saat siaran langsung adalah melawak hal-hal lucu. Dengar-dengar Bebe adalah lulusan dari broadcasting, dia memiliki suara yang sangat bagus. Sama persis dengan kejadian sebelumnya, Bebe masih belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, rentetan telur busuk segera terlempar di layar kacanya, membuat Bebe sama sekali tidak memiliki persiapan. Telur busuknya masih bersisa, ditambah lagi Thomas Kin juga telah memberikan hadiah yang cukup banyak untuk Angelin Wang dan dia kembali mendapatkan beberapa telur busuk, maka dia akan menghabiskannya di siaran langsung milik Bebe. Raut wajah Bebe seketika berubah, tapi untung saja Bebe memiliki pengalaman yang cukup dalam dunia siaran. Sambil telur busuk itu dilemparkan, Bebe juga tak berhenti melawak, dengan begitu penontonnya juga tidak banyak yang meninggalkannya. Tapi, telur busuk itu masih terus menghantamnya dan popularitas dengan cepat menurun drastis, hanya perlu beberapa menit saja sudah berhasil membuatnya keluar dari 30 besar. Kemudian, Thomas Kin segera keluar dari siaran. Raut wajah Bebe sangat jelek,
Peringkatnya telah keluar dari 30 besar, jika dia tidak mengeluarkan sebuah trik, mungkin dia akan kesulitan untuk masuk kembali. Bebe mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari rumah Bebe. Sambil tersenyum Bebe berkata, "Semuanya tunggu sebentar ya, ada teman lamaku yang akan ke sini, aku yakin ini akan membuat kalian semua terkejut." Dr. Stranger, bab 561 sebentar. Sembari berkata, Bebe pun pergi membuka pintu dan seorang pria muda masuk ke dalam. Seketika mereka semua merasa terkejut. Wah, bukankah ini adalah Chris Su dari Chris Talk Show? Iya benar, mengundang Chris Su untuk penyiaran langsung. Bebe hebat sekali. Orang-orang di atas itu anak baru, bukan? Bebe itu memang mahasiswa jurusan Broadcasting and Hosting. Bukankah sangat biasa jika memiliki teman sekolah yang sepertinya? Bebe memang sangat hebat dalam melawak, ditambah Chris Su, dia akan menjadi lebih hebat. Semua orang merasa sangat terkejut. Bebe memang hebat dalam melawak. Kali ini mengundang Chris Su datang, hasil acara ini pasti akan sangat baik. Mereka semua seketika jadi penuh dengan harapan. Bebe sungguh hebat, bahkan bisa mengundang orang stasiun televisi datang. Sepertinya dia bisa berhasil masuk ke dalam Troh Train Carnival. Sedangkan saat ini Bebe berada di peringkat ke-31 dan Angelin Wang berada di peringkat ke-30, kebetulan bisa masuk dalam undangan Troh Train Carnival tersebut. Wajah Bebe menunjukkan ekspresi tidak peduli. Seorang penyiar masak-masak juga berani melawannya. Salam kenal semuanya, aku Chris Su, tapi hari ini aku tidak melakukan acara bercakap-cakap. Aku datang untuk membantu Bebe. Bebe tertawa berkata, bintang besar datang membantuku, aku sungguh diperlakukan sangat baik. Mereka berdua berbincang ringan, memang cukup menarik dan hasil acara juga sangat baik. Popularitas mereka pun pelan-pelan meningkat. Angelin Wang langsung terdorong keluar dan jatuh ke peringkat 31. Sialan, Bebe ini kejam sekali, bisa-bisanya mengundang orang stasiun televisi. Sungguh keterlaluan. Benar sekali, peserta yang profesional dilarang untuk ikut serta dalam kompetisi. Ini adalah platform penyiaran langsung. Penyiar itu datang untuk mengganggu saja. Gawat, Angelin Wang bersusah payah untuk masuk ke dalam dan sudah mau kalah lagi. Beberapa saat kemudian, ada beberapa orang yang masuk ke dalam penyiaran langsung Angelin Wang dan mulai mengirim komen di layar. Dasar pura-pura, bisa-bisanya berani bertingkah sombong di hadapan Kak Bebe. Kamu juga tidak melihat tingkat dirimu sendiri. Hanya penyiar masak-masak, memangnya kamu anggap siapa dirimu itu? Penyiar biasa diam-diam saja untuk memperoleh uang kecil. Kamu masih ingin menghadiri karnival tahunan. Apakah kamu ada kemampuan itu? Dasar tidak tahu diri. Petik 2. Sekali komentar muncul, mereka semua pun langsung marah. Jelas sekali ini adalah pengirim spamnya Bebe. Bebe itu juga cukup terkenal, tidak berani menyindir Angelin Wang di penyiaran langsung. Tapi ia diam-diam memanggil beberapa pengirim spam untuk mengatai Angelin Wang, agar ia tahu bahwa dirinya tidak begitu mudah disinggung. Semuanya merasa sangat kesal. Kalau kamu hebat, maka tidak perlu datang menyindir kita. Sungguh menganggap kita sini tidak ada orang lagi. Di mana Bibi Feng? Cepat keluar, Bibi Feng. Di sini ada orang yang berlagak hebat. Bibi Feng tidak turun tangan. Kamu anggap tidak ada orang yang bisa mengomeli kalian. Semua orang bermohon Bibi Feng untuk turun tangan. Petik 2. Komentar di sini ternyata juga berfungsi. Bibi Feng keluarga Qin, sebentar. Kata sebentar dari Bibi Feng seketika membuat mereka menjadi percaya diri. Sekali Bibi Feng turun tangan, maka semuanya pasti terkalahkan. Semangat Bibi Feng. Biarkan mereka merasakan betapa hebatnya dirimu. Sepertinya kali ini agak sulit,
Lagi pula orang itu berasal dari stasiun televisi. Mau sangat hebat, Bibi Feng pasti ada batasnya juga. Aku juga tidak begitu yakin kepada Bibi Feng. Anggap saja kali ini kita kalah, paling tidak tahun depan kita lebih berusaha lagi. Melihat beberapa komentar ini, Thomas Kin pun tertawa. Bukankah itu hanya seorang penyiar televisi? Mau sangat hebat, ia itu juga hanya penyiar stasiun televisi kota Donghai tingkat kota. Setelah keluar dari kota Donghai, ada siapa lagi yang mengenalinya? Secara popularitas, siapa yang bisa mengalahkan CCTV? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.